Untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang alur cerita film terbaru 2021. Film ini berjudul Invited Delivery Man yang tentunya dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang tengah asik mencari korban untuk pengecerotan, dan orang yang mereka tuju adalah para karyawan dari pizza delivery. Bahkan lucunya, korbannya adalah dua orang pasangan remaja yang hampir menikah. Film ini dibuka dengan memperlihatkan wanita karyawan delivery yang bernama Song Oh. Hari ini ia tengah mendapatkan pesanan ke sebuah apartemen. Ia berjalan melewati tangga apartemen kemudian mengetuk pintu. Tak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki om-om pemesan delivery. Namanya ialah Lee Dong-gyu. Tapi anehnya, pria ini itu sering mainin rudal saktinya sambil berjalan. Entah apa yang merasukinya, ketika Song Oh masuk, ia semakin menjadi-jadi. Apalagi ketika melihat wadah serabi lembut Song Oh yang tidak sengaja terlihat. Menyadari hal itu, Song Oh pun menjadi ikut-ikutan sakna. Ia membayangkan hal yang aneh-aneh di benaknya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ia pun cepat-cepat pamit mengundurkan diri. Setelah kepergian Song Oh, istri dari Lee pun keluar. Ia bernama Jong Ah. Ketika ia melihat suaminya tengah sakna dan memainkan rudalnya, ia pun seketika geli dan akhirnya mengajak sang suami mantap-mantap. Dan filmnya pun dimulai. Awal yang sangat membagongkan. Cerita beralih ketika Song Oh kembali ke tempat kerjanya. Di sana ia bertemu dengan Jo Seok, rekan kerja dari Song Oh sekaligus pacarnya. Jo menanyakan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Song Oh kemudian menceritakannya kejadian tadi ketika menghantar pesanan. Kemudian sebagai pacar yang setia, Jo kemudian berusaha untuk menghiburnya. Scene kemudian berganti ketika Jong Ah sedang mantap-mantap. Ia memesan lagi ke tempat Song Oh bekerja, dan ia mengatakan hal itu kepada Jo. Jo pun ternyata nggak terima dan menyarankan Song Oh membawa gunting. Biar nanti jika si pemesan itu macam-macam lagi, bisa Song Oh gunting rudalnya. Tapi Song Oh tak menghiraukan perkataan Jo. Karena Song Oh tidak mau mengantar pesanan, kini Jo lah yang berangkat menjadi delivery. Singkat cerita, Jo pun datang ke apartemen itu, dan sekarang ternyata yang menerima pesanan bukanlah Lee, melainkan Jong Ah. Jo pun matanya tidak dapat dijaga juga. Jong Ah yang berpakaian sangat nice. Ketika kartu nama dari Jo jatuh, tiba-tiba ia memberikan sentuhan lembut yang bikin hati Jo jedak-jeduk. Karena hal itu, Jo buru-buru pergi. Tapi ketika telah menutup pintu, dia malah mendengarkan suara desain hebat dari apartemen itu. Karena tak tahan, ia kini ikut-ikutan mainin rudalnya. Setelah pulang mengantarkan pesanan, kemudian ia menceritakan hal itu kepada temannya, bahwa barusan ia menemui pemesan yang buahnya minta ampun. Dengar itu, teman-teman Jo ikut-ikutan ingin mengantar pesanan ke sana. Keesokan harinya, Song Oh mengirimkan pesanan di apartemen itu lagi. Tapi ketika di tangga perjalanan, ia bertemu dengan seorang cleaning service. Setelah memberikan pesanan, ia kembali keluar. Di luar, ia mendapat telepon dari kantor bahwa pesanannya 2 bungkus. Akhirnya ia kembali lagi masuk apartemen si Lee. Dan tak disangka ketika Song Oh membuka pintu, ia melihat tukang cleaning service tadi sedang mantap-mantap dengan pemesannya, yaitu Jong Ah. Karena Song Oh menyinggol sesuatu, tukang servis itu kemudian keluar membuka pintu. Dan tak diduga karena ia keluar dengan tak bercelana, tak sengaja rudal kang servis itu masuk ke mulut Song Oh. Karena hal itu, ia pun merasa sakna dan malu, kemudian pergi. Malamnya, ia menceritakannya lagi kejadian itu kepada Jo.
Song-u memberitakan semuanya termasuk rudal yang salah mendarat itu. Jo lantas memarahinya karena kejadian itu. Dan seperti biasanya, karena pulang bekerja, Song-u mandi. Karena teringat dengan kejadian tadi siang, ia menjadi kembali sakne dan kemudian mengeluarkan kekuatan 5 jarinya. Keesokan harinya, giliran Jo yang mengantar delivery ke apartemen Lee. Ia tak mau kejadian seperti kemarin menimpa Song-u lagi. Ketika turun tangga, ia melihat banyak sampah berserakan di bawah tangga. Namun ia tak menghiraukannya, kemudian pergi kembali. Jong-ah kemudian memanggil cleaning service untuk membereskan sampah berserakan itu. Jadi ceritanya itu, si Jong-ah ini sebenarnya mengincar si Jo, sedangkan Lee ingin dengan Song-u. Jadi untuk itu mereka menggoda keduanya untuk bisa masuk ke kandang mereka. Scene kemudian berganti memperlihatkan Jo yang baru masuk ke kantornya. Baru saja sampai di sana, ia mendapatkan tugas dari Song-u untuk menggantikannya, mengirimkan pesanan itu ke apartemen Lee. Karena Song-u sudah merasa malu di sana. Karena keinginan pacarnya, Jo pun mau tidak mau harus mengantar pesanan itu. Sampainya di sana, Jo memberikan pesanan itu kepada Jong-ah yang berdiri dengan berpakaian ketat. Sebenarnya ia terlihat nafsu, tapi karena ia teringat dengan Song-u, Jo pamit untuk pergi. Tapi belum sempat pergi, Jong-ah memanggilnya. Ia meminta bantuan kepada Jo untuk memperbaiki perabot rumah tangganya yang rusak. Dengan iming-iming akan dibayarnya juga. Mendengar hal itu, Jo pun mau dan mulai bekerja. Pertama, ia menyedot WC yang kebetulan tersumbat. Kemudian, ia mengganti lampu yang kebetulan mati juga. Dan seluruh pekerjaan itu disaksikan oleh Jong-ah dengan berpose-pose di depan Jo. Karena tidak kuat melihat melon matang, rudalnya tegak dengan sendirinya. Ia merasa malu dan menutupinya. Tapi semua itu ternyata memang merupakan rencana dari Lee dan Jong-ah. Jong-ah lalu menghampiri Jo yang menutupi rudalnya. Dengan beringas, Jong-ah pun mengeksekusi rudal milik Jo. Harapan Jong-ah tercapai, namun hal itu tidak diketahui oleh Song-u. Jo menutupi hal itu dari Song-u. Hingga pada suatu malam, Song-u berjalan sendiri mencari Jo yang tidak ada di kosnya. Ia curiga terjadi sesuatu dengan Jo. Di samping itu, Lee dan Jong-ah yang berniat menjebak Jo dan juga Song-u berlagak marah karena Jo telah berbuat zina dengan istri dari Lee. Lee pun menyidang Jo dan Jong-ah di apartemennya. Dan hal itu di luar sepengetahuan Song-u. Di apartemen, Lee menyuruh Jo untuk mempraktekkan ulang apa saja yang telah dilakukannya kepada istrinya. Tapi si Jo ini malah senang menikmati tubuh indah si Jong-ah. Kemudian Jo dan Jong-ah akhirnya mantap-mantap di depan Lee. Karena sudah di zona nyaman, Jo tidak tahu kalau ini adalah jebakan. Lee yang menginginkan tubuh Song-u malam itu juga menghubungi Song-u dan memberitahunya bahwa Jo sedang berada di apartemennya. Tanpa pikir panjang, Song-u langsung pergi ke apartemen Lee. Setelah tiba di sana, di depan pintu apartemen ia bertemu dengan kang servis yang kemarin ia temui juga. Ia malu dengannya dan keburu masuk ke apartemen Lee. Dan betapa kagetnya ketika di dalam itu Song-u mendapati Jo yang sedang mantap-mantap dengan Jong-ah, istri dari Lee. Dia merasa kecewa dengan pacarnya itu. Lee yang sudah mengurung mangsanya mengompor-ngompori Song-u untuk membalasnya. Akhirnya di tempat itu juga Song-u membalas perbuatan Jo dengan mantap-mantap dengan Lee di hadapan Jo. Dan lucunya si kang servis yang gak punya pasangan itu ikut-ikutan masuk dan main tancap rudalnya saja.